Bapak Ibu terkasih, selamat pagi, salam sehat, terpuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan hati kita, menyambut firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sebelum kami memulai pekerjaan kami, aktivitas hari ini, kami rindu firman-Mu yang menjadi pedoman kami dan penuntun bagi kami, karena kami percaya firman-Mu Tuhan adalah terang bagi kami. Karena itu Bapa, kuatkan dan tolong kami untuk mengerti firman-Mu, dan dengan sukacita kami hidup di dalam firman-Mu. Kiranya firman-Mu menerangi kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu terkasih, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, mengawali pekerjaan kita hari ini, hidup kita hari ini, kita akan diterangi oleh firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita yang terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, tentu saja nas ini cukup viral, cukup populer di kalangan kita orang Kristen. Jika ada pertanyaan begini, apa iman itu? Maka sangat mudah kita mengingat nas ini dengan formulasi definisi iman seperti apa. Hal itu baguslah, bahwa kita berbicara tentang iman, kita memiliki dasar Alkitab. Namun pertanyaan lanjutan adalah, apakah sudah cukup jika kita hanya menghafal formulasi definisi iman? Apakah iman itu cukup hanya hafalan di otak saja? Jikalau begitu, berarti tidak ada beda dengan narasi-narasi lain yang juga dapat kita hafal. Sedangkan iman itu bukan untuk dihafal saja, tapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita hafal tentang definisi iman akan lebih bergema bila kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Iman adalah kekuatan yang melampaui apa yang dapat kita lihat dengan mata telanjang dan melampaui apa yang dapat kita pikirkan secara rasional. Iman dapat memungkinkan kita untuk dengan teguh percaya pada janji-janji Tuhan, menantikan kehendak Tuhan, dan menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Paulus mempertajam apa itu iman. Paulus mengatakan begini, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Efesus 3 ayat 20. Dalam hidup ini tentu kita sering menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, ketidakpastian tentang jalan di depan yang akan kita tempuh. Sekiranya kita bertanya pada siapapun di dunia ini tentang apa yang akan terjadi di depan, tidak ada yang tahu apapun itu yang akan terjadi selanjutnya. Kemungkinan hanya menduga-duga. Dalam keadaan seperti inilah, iman kepada Tuhan menjadi pengharapan dan kekuatan kita, pelita bagi jalan kita di depan, yang memampukan kita mengatasi rasa takut dan rasa tidak aman. Saat kita menghadapi badai kehidupan, iman itu membawa kita kepada gunung batu yang kokoh itu, yaitu Tuhan Allah. Kepadanya kita mendapat pengharapan dan perlindungan, sehingga hati kita tenang dan teguh. Seperti pujian yang viral juga, yang sering tentu kita nyanyikan, yang mengatakan, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku, ya Allah. Itu luar biasa sekali. Nyanyian menjadi penguatan, menjadi pendorong bagi kita, bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh ajaib. Karena itu iman bukan ilusi atau khayalan, melainkan getaran dan dorongan yang bergema di hati kita, sehingga merasakan sentuhan Tuhan untuk menguatkan kita. Oleh karena itu,
orang beriman bukan karena menghafal rumusan iman, melainkan berseru kepada Tuhan sepanjang perjalanan hidup ini. Jangan saudara kira kalau sudah bisa menghafal Ibrani 11 ayat 1, lalu saudara masuk orang beriman. Belum tentu. Tuhan adalah tempat berlindungan, menjaga kita agar tetap tenang di tengah gejolak, menopang kita melewati saat-saat sulit. Itulah iman yang sesungguhnya. Sahabat KPS TV yang terkasih, firman Tuhan pagi ini hendak mengajari kita apa itu definisi iman, bukan belajar menghafal, bukan itu. Tapi pagi ini firman Tuhan hendak menegaskan kepada kita bahwa iman percaya itu adalah sikap yang terus-menerus berseru, berserah pada Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Iman itu adalah praktek hidup, bukan hayalan, bukan ilusi, bukan hafalan, dan bukan ucapan semata. Sehingga hidup beriman tidak semudah menghafal definisi iman. Iman itu adalah sikap yang terus belajar dan belajar dan belajar meyakini kuasa dan pertolongan Tuhan. Hal ini pun tidak mudah, sebab banyak keadaan situasi yang menggoyah kita. Namun justru ketika situasi dan keadaan menggoyah kehidupan kita, di saat seperti itulah kita terus menundukkan hati di bawah kuasa Tuhan. Dengan sikap seperti itulah kita mendengar, menerima jawaban dan pertolongan Tuhan. Maka jangan biarkan jiwa dan pikiranmu dibelenggu oleh situasi sulit. Sebab memang hidup kita ini dipenuhi dengan berbagai situasi, entah dari mana datangnya. Namun kita diajak agar berpegang teguh pada iman percaya pada Tuhan. Dan kita akan semakin merasakan pertolongan Tuhan yang terjadi atas kita. Raja Salomo mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mengapa kita tidak dianjurkan agar tidak bersandar pada pengertian sendiri? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Akal dan pikiran kita adalah anugerah Tuhan. Bila kita mengandalkan pengertian sendiri, maka kita akan melihat bahwa pergumulan itu lebih besar dari kekuatan dan kemampuan kita. Maka putus asa menjadi akibatnya. Sebaliknya, bersandar pada Tuhan, maka kita merasakan kuasa dan pertolongan lebih dahsyat dari pergumulan kita. Jika demikian, tepatlah apa yang tertulis dalam Lukas 1:39, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Marilah kita menjalani hidup hari ini. Kita tidak tahu seperti apa hidup hari ini. Namun yang kita tahu dan yakini, bahwa bersama Tuhan kita diberi kekuatan dan pengharapan. Itulah iman. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, indah sekali firman-Mu hari ini yang mengajar kami bagaimana semestinya kami mempraktekkan iman kami. Sehingga kami tidak tinggal hanya menghafal definisi iman. Kiranya iman yang kami miliki pada Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pengharapan kami pada hari ini. Karena itu Bapa, kami percaya hari ini adalah hari bersama dengan Tuhan. Kami tidak tahu pasti apa yang akan terjadi hari ini Tuhan. Namun kami percaya Tuhan tetap menolong kami, menyertai kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Amin. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. GKPS TV